Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini dan juga, atau siang ya, ini ada 2 kelas ya, kelas kewirausahaan ini, kelas jam 7 untuk kelas A dan kelas jam 11 untuk kelas B. Ini hari Senin tanggal 16 November ini, tidak bisa dilakukan perkuliahan online secara real ya, ini menggunakan, recording atau rekaman, ya, mohon untuk bisa diperhatikan, mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan dan pemahaman dari, mahasiswa, yang ada ini, ya. Ini karena hari hari Senin gitu ya, ini, kebetulan saya ada tugas untuk melakukan MONEF ya, monitoring dan evaluation, eee, penelitian ya, di Kota Semarang dan juga ke Pemalang. Ya sehingga ini, mohon maaf tidak bisa dilakukan secara online, secara real time gitu ya. Ya baik, saya akan segera share untuk materinya. Ya baik ini, kita ke pertemuan yang ke-11 begitu ya. Kita akan bahas tentang kiat melihat dan memberdayakan peluang bisnis. Ya, disebutkan di sini, eee, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang kita terlalu lama melihat dan menyesali pintu tertutup itu sehingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. Ini menggambarkan suatu peluang ya, kadang kita, hanya terpaku pada satu hal atau fokus pada satu kesempatan, tapi tidak melihat bahwa banyak kesempatan yang lain yang terbuka ya, tapi, saat Eee, peluang yang kita harapkan itu tidak kita peroleh, ya kita merasa kecewa ya, padahal, banyak alternatif yang sebetulnya bisa kita ambil ya, itu yang disebutkan sebagai pintu terbuka. Ya baik ini, gambaran ya dari 2 orang lah, laki-laki perempuan. Ini saat orang itu bisa melihat peluang, ya seakan-akan ya, dunia sedang mereka duduki gitu ya, menguasai dunia. Kalau kita bisa membaca peluang, nanti, semua bisa dilakukan. Tapi saat orang itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menciptakan peluang, seakan-akan itu dunia sempit untuk mereka. Ya, disebutkan ya, karena tidak ada orang yang sama di dunia ini, sehingga selera orang pun bermacam-macam. Ini masalah peluang ya, peluang itu sangat banyak. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sama di dunia ini, sehingga selera orang pun bermacam-macam. Setiap orang memiliki keunikan yang dapat diekspresikan lewat gaya hidup, tutur kata, gerak tubuh, cara berpakaian, dan sebagainya. Ya, ini juga kalau berkaitan misalkan yang paling real sekarang dalam kondisi pandemi ini, banyak orang yang memilih untuk, berbelanja makanan secara online, itu jadi peluang, karena apa? Selera makan orang itu adalah sangat beragam, ya. Satu keluarga ada 4 anggota keluarga itu seleranya 4 itu ya. Ini peluang bagi orang-orang yang menekuni bidang kuliner, ya, termasuk fashion, gaya, pakaian, dan sebagainya, ya. Nah, peluang di sekitar kita terdapat banyak sekali ya. Kemudian bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil risiko, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Ya ini saya garis bawahi, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Ya, kita lanjut lagi sekarang tentang bertindak menangkap peluang. Manusia dibekali 2 anugerah yang luar biasa, ya. Yang pertama adalah pikiran, ya, otak kita gitu. Kemudian yang kedua adalah waktu.
Maka ini ada peribahasa dalam bahasa Inggris berkaitan dengan waktu ya. Waktu adalah uang, time is money. Kalau dalam peribahasa Arab ada al-waktu kasyaif ya, atau waktu seperti pedang. Waktu itu laksana pedang. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Orang yang menggunakan untuk kebaikan, maka dia termasuk orang yang beruntung ya. Orang yang tidak bisa menggunakan untuk kebaikan, maka waktu itu akan mencelakainya. Berikutnya, nah, kemudian disebutkan di sini ya, kalau waktu yang dimiliki orang itu kan sama ya sebetulnya ya. Satu hari ada 24 jam, satu minggu ada 7 hari ya. Peluang juga sebenarnya sama ya. Ini kan keadaan dunia ini ya seperti ini ya. Tidak berbeda dari orang satu ke orang yang lain. Dunianya sama sebetulnya. Kita menempati satu dunia yang sama, the same earth, ya, the same sky, gitu ya, the same air. Apalagi ya? Ya, Pak, menggunakan udara yang sama, langitnya sama, buminya sama, begitu ya. Tapi mengapa prestasi orang berbeda-beda gitu ya? Ini digambarkan di sini ya. Orang kok bisa nyaman banget ya tidur di atas trotoar gitu ya. Kemudian tanpa atapnya ya langit itu ya. Ini saking malesnya ya, sampai-sampai ini yang namanya gelas yang harusnya untuk para orang lewat memberikan uang aja dia tidak sadar bahwa itu kondisinya, ambruk gitu ya. Harusnya kan dia dilentangkan gitu ya, sehingga bisa, tempat wadah uang-uang receh begitu ya. Nah ini orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu ya. Mengapa dalam suatu negara banyak orang gagal menjadi kaya, sementara peluang dalam sumber daya tersebar di mana-mana? Sumber daya kan ya sebenarnya sama ya, terlepas dari masalah kuasa menguasai atau penjajahan atau kapitalisasi ya, ya kita anggap aja semua posisinya sama gitu ya, merdeka untuk melakukan segala hal. Tapi tetap saja prestasi orang berbeda-beda. Ada yang gagal, ada yang sukses. Nah, disebutkan di sini ya, mengapa prestasi berbeda padahal semua orang memiliki waktu yang sama 24 jam sehari, 168 jam seminggu. Ini kalau kalikan 7 ya, 24 kali 7 kan 168. Kemudian kalau kalikan dengan berapa ini? 30, 4 ya, kalikan 4 nih, 168 kali 4. Hanya sebulan dianggap aja 4 minggu ya, padahal 4 minggu hanya terjadi di bulan Februari ya, yang lain kan 4 minggu plus 2 atau 3 hari ya. Tapi ini anggaplah ini 4 minggu begitu ya. 168 kali 4 sama dengan 672 jam sebulan. Dan seterusnya kali 12 berarti per tahun. Itu kan semua orang memiliki waktu yang sama, tapi ya ibaratnya dalam kejuaraan ya, selalu akan ada muncul ya yang juara pertama, juara kedua, juara ketiga dan seterusnya. Dalam race atau apa nih? Balap motor ya atau mungkin Formula One ya dan seterusnya, itu akan ada pemenang. Itu kan masalah waktu saja ya. Dia mungkin menang karena lebih dulu masuk finish 0,1 detik. Tapi itu kan waktu. Ya, hanya ada yang bisa memanfaatkan, bisa ada yang tidak memanfaatkan, begitu. Maka ini ya prestasi akhirnya menjadi berbeda dari orang ke orang yang lain. Nah, berikutnya, mengapa banyak orang gagal? Ini banyak sebab ya kegagalan ini ya. Yang pertama, tidak ada tujuan atau goal yang tepat, tidak tahu apa yang diinginkan dalam hidup. Ini yang dikatakan if you fail to plan, then you plan to fail. Jika Anda gagal untuk merencanakan, maka ya Anda gagal untuk Anda merencanakan untuk kegagalan itu sendiri, gitu ya. Then you plan to fail. Tidak pernah mencatat tujuan, hanya di kepala, tidak di kertas atau tanpa goal visualization. Maka ini kalau harapan hanya ada di kepala, tidak pernah dituliskan,
Maka penulisan itu penting ya, karena setiap saat kita jadi ingat ya. Misalkan kalau Anda punya kamar atau, eee, kamar kos ya, di dinding itu pakai kertas atau pakai apa, ditulisi, "Saya harus lulus 4 tahun," misalkan ya. Itu jadi motivasi. Dan kalau setiap saat Anda masuk kamar yang dilihat tulisan itu, maka Anda merasa bosan. Saya ingin tulisan itu segera turun dari dinding. Maksudnya apa? Saya ingin segera lulus, begitu ya. Nah, ini termasuk motivasi yang dituliskan ya, atau di buku atau apa. Setiap kali buka buku, catatan tulisan pertamanya, "Saya harus lulus dengan nilai A," katakanlah ya. Nah, itu tertulis itu. Itu selalu akan menjadi, motivator ya saat kita buka buku itu ya. Nah, kecuali kalau nggak pernah buka buku ya repot ya. Jangan apalagi yang harus dibuat itu ya. Tapi at least ya, menulis tujuan secara tertulis itu, yang paling efektif ya. Kemudian yang ketiga, itu tidak ingin bertanggung jawab atas tindakannya, selalu mencari alasan atau excuse atau pemaafan atas kegagalannya. "Ah, enggak masalah ah, saya gagal nggak masalah." Tapi nggak pernah melakukan suatu perbaikan itu ya. Nah ini, bangga dengan kegagalan ya. Jadi seperti keledai ya, keledai itu kan dianggap binatang yang, bodoh karena dia jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kan nggak pernah belajar dari kegagalan ya. Oh jatuh, diulang lagi, udah naik, jatuh lagi tempat yang sama gitu kan, itu bodoh ya, ibaratnya seperti keledai. Kemudian, berikutnya mengapa banyak orang gagal, ya poin 4 lah, tidak ada tindakan yang efektif ya. Banyak rencana, tidak ada tindakan, alias no action, talk only. Tidak ada tindakan, hanya ngomong doang gitu ya. Ya, no action, talk only. Kemudian yang kelima, membatasi diri atau self limitation. Menganggap tidak berhak untuk sukses karena tidak berpendidikan, terlalu tua, terlalu muda, tidak punya modal, bawaan keluarga, atau default gitu ya. Sekarang anak komputer bilangnya default. Oh, default-nya memang saya ini bodoh kok ya, nggak boleh seperti itu ya. Ya, mengapa Anda kuliah itu memang karena bodoh ya, karena udah pintar mungkin nggak perlu kuliah gitu ya. Nah, perasaan bodoh itu kemudian kita harus terpacu untuk agar kita pintar kan gitu ya. Bukan terus, kita, mengatakan kita bodoh, terus ngapain ya kita belajar, toh tetap bodoh. Nah, itu yang tambah bodoh gitu ya. Ya harusnya ya karena kita bodoh maka kita harus belajar. Karena kita itu terbelakang maka saya harus maju, kan gitu ya. Itu berarti motivasinya, bagus ya. Nah ini, orang yang selalu menganggap dirinya itu punya self limitation itu kan orang yang berpikiran apa minggu kemarin ya, berpikir miskin ini ya. Tidak berpikir kaya, tidak berpikir sukses, yang ada adalah kegagalan, yang ada adalah, eee, ketidaksuksesan dan seterusnya. Kemudian yang keenam, setelah malas tidak mau bekerja keras, selalu berusaha untuk menggunakan cara paling mudah, cepat, dan hemat waktu, tetapi ingin mendapatkan uang paling banyak, ya. Nah, ini kan, apa namanya, seperti, dalam peribahasa itu pungguk merindukan bulan gitu ya. Ya, kalau bahasa Jawanya tangeh lamun, ya mana mungkin ya, mana mungkin seorang itu tidak mau kerja keras, ya, waktunya cepat, uangnya banyak gitu ya. Ya mungkin kalau dalam dunia perpolitikan atau kekuasaan nanti korupsi, korupsi kan gitu ya, pakai shortcut duitnya banyak gitu ya, tapi kan itu di luar prosedur ya, di luar prosedur. Yang norma-norma saja orang itu ya harus rajin. Orang kalau ingin kaya, bekerja keras, pikiran-pikiran kaya gitu ya. Nah, sebagainya. Oke. Kemudian yang ketujuh ya, ya banyak sebab orang itu gagal ya. Nah, kalau berhasil ya kebalikan dari ini gitu ya. Misalkan kalau ada sebab mengapa orang gagal berteman dengan teman-teman yang salah, kalau berhasil ya berteman dengan orang-orang yang betul, orang-orang yang benar, orang-orang yang akhlaknya benar, orang-orang yang dia mengingatkan pada kebaikan, orang-orang selalu mengingatkan kita untuk sabar, untuk semangat dan sebagainya gitu ya. Kemudian hidup di lingkungan orang-orang yang gagal. Ini ceritanya kegagalan gitu ya.
"Adah kamu tuh paling sama dengan saya, enggak usah ngapain kayak gitu, paling gagal." Nah, yang cerita-cerita kegagalan itu kan bukan success story ya, tapi failure story. Itu membuat orang itu jadi, apa ya, give up gitu ya, wah putus asa, menyerah gitu ya. Maka ini harus kita, upayakan ya bergaul dengan orang-orang yang benar, kemudian hidup di lingkungan orang-orang yang sukses, maka kita terpicu dan terpacu gitu ya. Trigger trigger itu terpicu ya, terpacu itu lebih cepat ya gitu ya, untuk bisa mengalahkan dalam artian mengalahkan hal-hal kebaikan itu ya. Dalam bahasa agama itu fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya kalau dengan orang gagal itu ya nggak ada perasaan harus berlomba, tidak ada, perjuangan untuk menang. Yang ada itu ya bayangan-bayangan kekalahan, bayangan-bayangan kegagalan. Poin 8, tidak bisa mengatur waktu alias salah prioritas. Kemudian yang ke-9, salah memakai strategi atau cara bertindak, tidak mempunyai strategi yang paling baik, berusaha keras, hasil nol. Nah ini yang parah itu ya. Oh tadi malas, wajar. Nah, ini bekerja keras tapi hasil nol. Itu kan strateginya tidak cocok gitu ya. Jadi katakanlah kalau ekstrimnya gini. Ingin jadi sarjana komputer tapi kuliah di Fakultas Hukum. Nah, itu strategi salah gitu ya. Itu termasuk orang gagal. Kalau misalkan dia itu nekat bekerja di bidang komputer ya nggak tahu apa-apa kecuali dia hanya tahu masalah aspek-aspek legalitas, hukum dan sebagainya. Atau kebalikannya ya, ingin jadi pengacara tapi kuliah di teknik komputer, gitu ya. Itu juga strateginya salah. Ya berusaha keras hasil nol. Nol kalau Anda cita-cita jadi ahli hukum atau hakim katakanlah ya. Tapi kok kuliah di teknik komputer, itu kan berarti nanti Anda kerja keras mungkin ya, IP-nya 4,00 cum laude, tapi jadi hakim nggak mungkin, itu kan nol. Ya kecuali kalau Anda nanti kerjanya di bidang, apa namanya, komputer gitu ya, membuat usaha startup katakanlah, atau yang berhubungan dengan IoT gitu ya. Nah itu berusaha keras, hasil maksimal gitu ya. Nah kadang orang salah salah strategi ya, atau karena paksaan, kadang dipaksa sama orang tua. Tapi mudah-mudahan Anda masuk ke teknik komputer ini karena memang keinginan pribadi, bukan karena, dorongan atau karena apa, sesuatu yang Anda merasa terpaksa ya, entah karena orang tua, karena teman, dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu ya, mulai sekarang dibuang ya. Tumbuhkan, kecintaan terhadap ilmu teknik komputer ya. Carilah teman-teman yang punya, apa, gairah, passion, terhadap bidang ini, maka Anda lambat laun akan tertarik ya. Mudah-mudahan semua tertarik ya. Yang sudah masuk ya, apakah Anda mau, gagal dalam artian setahun atau 2 tahun, ada loh yang sampai 2 tahun kuliah terus ya kok keluar gitu ya, ini kan parah gitu ya, kasihan orang tua ya, duit banyak sudah terbuang, akhirnya, 2 tahun sia-sia gitu ya. Harapannya ya banyak yang tetap tinggal ya, tapi ternyata sama ya, sama dalam artian bahkan di fakultas kedokteran pun ya, ada yang keluar juga gitu ya. Di, prodi-prodi yang dia, teknik kimia katakanlah, ya ada juga yang keluar gitu ya. Ya biasa ya, karena tidak sesuai dengan mungkin, passion atau gambarannya beda gitu ya, gambarannya beda dengan setelah masuk. Tapi harapannya setelah masuk itu mulailah kecintaan terhadap ilmu yang akan Anda tekuni selama 4 atau mungkin 5 tahun ya. Saya nggak mengatakan 7 tahun ya, 7 tahun itu nanti Anda termasuk kategori apa namanya, PhD gitu ya, pas hampir DO gitu ya. Harapannya jangan seperti itu. Baik berikutnya, wah masih banyak ya ternyata ini, sebab-sebab mengapa banyak orang gagal. Poin 10, kurang pengembangan diri, jarang membaca, jarang mendengar kaset, lalu sekarang ya mungkin jarang buka YouTube untuk mengikuti workshop, seminar gitu ya. Jarang mengumpulkan informasi baru, ya, ditonton hanyalah drakor katakanlah ya, drama Korea,
atau yang dibuka cuma untuk game online gitu ya. Itu ya kurang pengembangan diri ya. Kemudian 11, tidak ada kesungguhan atau komitmen untuk sukses, mudah putus asa atau menyerah pada waktu menghadapi rintangan. Kemudian nomor 12, kurangnya hubungan antar manusia yang baik. Ya, mungkin orang-orang yang dia itu suka menyendiri, ya tidak mau bekerja sama dengan orang lain, ya. Padahal kan manusia adalah makhluk sosial gitu ya. Seperti yang kita pelajari di kecakapan interpersonal, maka kita harus melakukan komunikasi dengan orang lain untuk kesuksesan kita. Kemudian 13, itu sombong dan menganggap diri sendiri paling hebat dan berhenti belajar. Nah, ini penyakitnya orang sombong itu adalah berhenti belajar. Karena merasa bahwa dia sudah cukup, merasa bahwa dia lebih unggul dibandingkan orang lain. Nah, ini penyakit. Maka ini kalau sudah jadi, sudah sombong, bodoh lagi gitu ya. Parah ya gitu. Berikutnya, poin, oh sudah ya 13 tuh ya. Sekarang bertindak menangkap peluang. Masa depan Anda ditentukan oleh pilihan yang Anda buat sekarang, bukan besok. Jelas ya, besok udah masa depan ya. Harusnya sekarang. Kalau besok udah datang kan jadi sekarang juga ya. Lusa kalau nanti sudah datang, sudah tiba kan jadi sekarang. Ya, maka merencanakan itu ya sekarang ini. Karena masa depan itu yang akan kita bangun ya, yang akan kita raih, yang akan kita ukir kan gitu ya. Menjadi sesuatu yang akan kita nikmati ya. Maka jangan tarsok-tarsok ya, kalau orang Sunda bilang gitu ya. Tarsok itu ya entar besok ya. Nanti seperti apa angkot itu ya, hari ini apa bayar besok gratis. Ya nggak pernah dapat itu. Hari ini bayar kan kalau besok besok tiba itu kan jadi hari ini juga ya, jadi sekarang juga. Ini bayar terus. Ya, baik itu joke saja ya. Karena itu gimana nih? Sebelumnya apa sebelumnya? Nah ini ya, masa depan Anda tentukan oleh pilihan yang Anda buat sekarang bukan besok. Ya, karena itu ya, bertindaklah untuk menangkap peluang ya. Mulai dari nah ini sebetulnya yang juga disampaikan oleh Ustadz Abdullah Gimnastiar ya, yang lebih dikenal sebagai AA Gim. Dia itu seorang entrepreneur ya, punya banyak usaha ya. Maka Ustadz yang kaya gitu ya, yang tidak hanya mengandalkan dari pemasukan apa namanya santrinya gitu ya. Ya. Nah dia membuat saat banyak sebenarnya tidak cuma ini ya, banyak tips-tips untuk sukses berwirausaha ya. Yang 5 As ya kan. 5 As itu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja kualitas, kerja ikhlas gitu ya. Ya, ini ada juga mulai 3M, ya 3M. 3M itu mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang terkecil ya. Jangan menunggu perubahan itu dari orang lain. Saya ingin nanti akan sukses kalau presidennya ganti gitu ya. Wah, itu parah ya. Memang kalau presiden ganti akan langsung mengubah diri Anda kan gitu ya. Nggak bisa juga gitu ya. Maka Anda sendiri yang harus mulai berubah. Dari sekarang ya, jangan tunggu besok karena besok itu kalau sudah tiba jadi sekarang juga gitu ya. Yang penting sekarang ini untuk menentukan besok itu ya. Dan dari yang terkecil ya, jangan harap sesuatu yang besar itu akan berubah baru yang kecil berubah. Tapi perubahan dari yang kecil-kecil itu ya. Kalau level negara itu biar baik itu ya akhlak dari masing-masing warganya itu bagus. Nanti ke atas itu berarti satu RT bagus, ke atas lagi RW-nya bagus, ke atas lagi kelurahan bagus, sampai terus ke atas ya, sampai level negara, bangsa bagus semua. Nah sekarang presidennya bagus satu ya, apakah akan bisa mengubah mental 272 juta penduduk Indonesia? Gitu kan? Sulit, gitu ya. Sangat sulit.
Baik, berikutnya munculnya peluang. Peluang muncul karena masalah-masalah. Di peluang itu muncul karena ada masalah ya. Masalah sulit apa misalkan ya, sulit masak, nggak bisa masak. Bagi bagi seorang masalah nggak bisa masak ya. Tapi peluang bagi orang yang bisa masak. Oh, saya jualan gitu ya. Kemudian peluang muncul karena kebutuhan-kebutuhan. Saya perlu belajar deh gitu ya. Wah, nanti ini ada perguruan tinggi muncul ya atau sekolah berdiri karena orang butuh belajar. Saya butuh rumah, maka orang arsitektur ini bekerja gitu ya, mendesain rumah. Kemudian ada orang yang para tukang ya, tukang batu gitu ya. Kemudian yang bisa membuat rumah ya, itu berperan ya. Ada kebutuhan di satu pihak bagi expert atau ahli itu menjadi peluang. Kemudian keinginan-keinginan. Apa beda kebutuhan dengan keinginan? Jadi ibaratnya gini ya, Anda pergi ke supermarket, misalkan ke Ada atau ke Matahari. Anda itu butuhnya kaos kaki, kaos kaki ya. Nah, kemudian pada saat masuk, ya, masuk pintu gerbang, itu di kanan kiri udah ada orang jual tahu Sumedang, di Ada gitu ya. Ada yang jual jus apa gitu ya, ada buah, ada yang macam-macam. Di depan ada McD gitu ya, McDonald ya. Wah, saya ke McD dulu ya. Udah beli McD, kemudian beli tahu Sumedang, beli jus lagi. Wah, habis berapa gitu ya? 70.000 katakanlah gitu ya. Wah, padahal duitnya tadi bawa 100.000. Harapannya akan beli kaos kaki yang agak mahalan gitu ya. Nah, akhirnya dia hanya bisa 30.000 ya. Padahal 30.000 itu untuk bisa memuaskan kebutuhan beli kaos kaki mungkin belum cukup ya. Untuk yang murah bisa gitu ya. Kan kaos kaki yang mahal juga banyak gitu ya. Nah, boleh jadi nanti kebutuhannya itu hanya tercukupi sebagian karena butuhnya sebenarnya yang bagus, yang berkualitas ya. Ya, tapi akhirnya keinginan, keinginan itu kan keinginan sesaat sebetulnya ya. Harus ke McD kan keinginan itu. Kan bisa diakali dengan makan yang lain yang lebih murah gitu ya. Jadi karena keinginan, maka kebutuhan tidak lagi tercukupi. Apalagi kalau tadi pilihannya, bukan pilihannya ya, tujuannya mau beli sepatu. Yang paling murah kan diskonnya gimana ya? Diskon 50% plus 20%, kadang seperti itu ya. Sehingga kalau dihitung nanti cukup 80.000 ya, bawa uang 100.000 cukup ya. Tapi kemudian karena muncul keinginan yang bukan merupakan kebutuhan, itu nanti uangnya tinggal 20.000, nggak cukup katakanlah ya. Jadi itu beda ya. Jadi kebutuhan itu ya kita butuh itu, tapi kadang akhirnya kebutuhan menjadi tidak tercukupi karena keinginan lain itu lebih mendominasi ya. Jadi seperti perokok itu ya. Perokok itu butuh makan dia ya. Tapi dia inginnya ngerokok terus. Akhirnya tidak sarapan misalkan ya. Padahal kan makan atau sarapan itu kebutuhan ya. Bahkan kalau makan itu kebutuhan pokok ya. Rokok kebutuhan apa ini? Tersier pun bukan itu ya. Pokok bukan, sekunder bukan, tersier bukan. Apa ya kebutuhan apa ya? Kebutuhan keinginan saya. Keinginan ngerokok gitu ya. Atau keinginan apapun lah ya. Anda bisa buat contoh-contoh yang lain. Kemudian muncul peluang tuh karena diciptakan ya. Misalkan apa ya, Tirta Utama misalkan ya, itu yang pertama kali me me-launch ya atau meluncurkan air mineral Aqua, itu kan namanya Tirta Utama. Itu kan diciptakan, dulu itu ya dia semooh gitu ya, memang mungkin jual air di negeri penuh air, banjir lagi, hujan lebat, negeri kepulauan, dikelilingi air laut gitu ya. Ya tapi dia ciptakan buat image, kemudian ingin fokus minum aqua itu kan jargonnya gitu ya.
Jadi seakan-akan bahwa minum Aqua itu jadi fokus, dan jadi apa, jadi satu kebanggaan ya. Anda kan mungkin kalau, pergi ke mana-mana tuh pakai, apa, katakanlah ya, botol yang bekas gitu ya, botol yang bekas kemudian diisi air teh gitu ya. Wah, nggak keren itu ya. Lebih keren kalau, apa, beli Aqua meskipun air putih gitu ya. Itu masalah masalah branding ya, branding. Membuat merek itu menjadi, apa, eee, orang itu setia padanya ya, ada brand loyalty, kesetiaan pada produk, pada merek ya. Jadi kalau pakai mereknya apa ya, yang ada itu apa ya, ada Ades, ada Aguaria, ada Aqua, ada Fit, oh gini ya, ada Pelangi gitu ya. Antara Pelangi dengan Aqua, milih mana kira-kira? Oh, milih Aqua karena gini gini gini. Padahal dirasa ya sama aja ya, air putih gitu ya. Tapi itu karena brand ya, merek merek, sehingga itu mungkin harganya jadi berbeda, jauh ya. Barangkali satunya itu 1.000, satunya 700 barangkali gitu ya, satu satu botolnya itu. Itu gara-gara, brand ya. Nah itu, diciptakan diciptakan. Gadget itu diciptakan, ya, teknologi diciptakan. Nah, sekarang orang itu jadi butuh, tapi awalnya dia diciptakan. Dulu orang nggak pernah kepikiran, punya HP, karena memang belum ada teknologi HP. Maka dia diciptakan, sehingga, orang akhirnya menjadi ingin, kemudian menjadi butuh. Saat tidak ada HP, jadi masalah, kan gitu ya. Nah, itu levelnya seperti itu ya. Itu kan ada masalah, kebutuhan, keinginan, diciptakan. Kebanyakan ya, tuh peluang tuh, muncul diciptakan, kemudian orang ingin, jadi kebutuhan, kalau itu tidak ada, jadi masalah, gitu ya. Itu mungkin jadi hafalan aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan apa, munculnya peluang kenapa gitu ya, wah dipikir-pikir tadi ya, dari mulai diciptakan dulu tadi ya. Diciptakan, kemudian menjadikan orang ingin, kemudian berlanjut itu jadi kebutuhan, dan jika tidak ada, muncul masalah. Ya, baik, ini penjelasan dari masing-masingnya. Yang pertama, peluang muncul dari masalah. Sebagian orang menganggap bahwa masalah adalah sesuatu yang menyusahkan, merugikan, menyengsarakan, memusingkan, dan lain sebagainya. Ya, ini apa ya, quote. Ini bukan quote, benar-benar ya. Quote itu kutipan ya, atau kata bijak ya. Masalah sepertinya punya banyak teman, sebab dia sering tidak datang sendirian. Artinya kalau ada satu masalah biasanya diikuti dengan masalah-masalah yang lain, gitu ya. Coba beri satu contoh gitu ya, satu contoh aja. Orang nggak punya uang saja deh, orang nggak punya uang. Ini misalkan pas tidak masa pandemi ya, Anda kuliah kuliah apa namanya, offline di kampus ya, ini Anda udah 8 bulan ya, kuliahnya online. Anda mau kuliah ke kampus ya, membayangkan ya, masa-masa 8 bulan yang lalu itu ya. Mudah-mudahan 2 bulan yang akan datang, bulan Januari, mudah-mudahan sudah mulai, entah bagaimana caranya itu harusnya ya ada kuliah online gitu ya. Anda nggak punya uang, akhirnya Anda tidak bisa sarapan. Ya, dua masalah. Kemudian karena nggak punya uang, nggak bisa beli bensin, 3. Yang keempat, karena nggak bisa beli bensin, nggak bisa ke kampus, 4. Karena nggak bisa kampus, maka nggak bisa kuliah, 5. Gitu ya. 5 masalah itu terjadi karena satu masalah, yaitu tidak punya uang. Ini tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Di uang itu bisa menimbulkan banyak masalah. Jadi dikatakan ya, masalah sepertinya punya banyak teman sebab dia sering tidak datang sendirian. Ya kalau dia datang sendirian nggak masalah ya, misalnya gini ya, nggak punya uang nggak masalah, yang penting masih bisa makan, masih bisa beli bensin, nah beli pakai apa ya, minta minta gitu ya, atau masih bisa kuliah, masih bisa ini itu, nggak punya uang nggak apa-apa ya. Sekarang mungkin Anda nggak punya uang, tapi dikirimi apa ya, GoPay, GoPay sama orang tua, ya seminggu 500.000 katakanlah ya, cukup nggak? Cukup gitu ya. Anda mau makan bisa, ya. Anda mau ke mana-mana ya bisa pakai GoPay untuk Gojek gitu ya.
Anda mau ngirim apa, oh bisa pakai GoSend, ya atau pakai GoPay gitu ya, meskipun nggak punya uang ya. Itu teknologi yang tidak pernah kita pikirkan bahwa ternyata itu ya, uang uang virtual itu bisa sangat berperan ya pada ekonomi digital sekarang ini. Ya ini, kalau kita lihat ini ada peluang muncul dari masalah misalkan menyusahkan ya. Ini di jalan tol kok sampai-sampai, kondisi macet seperti itu, sangat parah. Itu bagi para pedagang asongan, itu jadi peluang ya. Ini nggak kelihatan ya, cuma saya pernah mengalami pas lebaran gitu ya, banyak sekali peristiwa seperti itu ya. Sampai-sampai jalan tol itu, penuh dengan para pemudik, kemudian penjual ya Aqua, Mizon, Frutang, macam-macam ya, dan sebagainya itu ya, itu muncul di sana ya. Ada sampai jual tisu, macam-macam itu. Itu kan peluang ya. Orang butuh saat dia, bekalnya habis, ya. Biasanya minuman, gitu ya. Jadi sesuatu yang menyusahkan itu menjadi peluang bagi, orang lain atau pihak lain. Ya, oke, peluang muncul dari masalah merugikan, menyengsarakan, memusingkan, dan lain sebagainya. Yang tadi sudah jelas ya, ini orang pegel, orang pegel ya, capek mungkin habis goes, habis lari-lari, habis, jalan jauh gitu ya, pegel. Nah, bagi para pemijat peluang ini ya. Orang yang dia pegel-pegel, salah urat itu ya, terkilir, ya larinya ke tukang pijat ya. Ini suatu yang menyengsarakan bagi seorang, jadi suatu peluang bagi orang lain. Sama ya di sini apa nih, wah tumpukan berkas macam-macam ya. Atau mungkin kalau ya ini tapi mudah-mudahan tidak dilakukan oleh mahasiswa Tekom ya. Nanti sesuatu yang memusingkan, tidak bisa buat skripsi ya, nanti mencari, biro jasa, ya ini rahasia umum ternyata ada juga gitu ya. Ada yang memasang tarif 5 juta, ada yang luar biasa nih ya. Saya harapkan nanti mahasiswa Telkom nggak seperti itu ya. Termasuk pula tidak ndandake ya, misalkan buat buat program nggak bisa, kemudian temannya bisa. Ya saya minta yang bisa buat program ya jangan tergiur ya dengan, eee, apa namanya, kondisi itu ya. Kadang dia malah menawarkan diri kok ya, yang repot ya. Ya seperti simbiosis mutualisme, tapi nanti yang parahnya saat ujian ya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjawab apa-apa gara-gara program dibuatkan. Mungkin laporan juga mungkin dia tidak kerjakan sendiri gitu, parah gitu ya. Itu kan muncul ya, sering ada di tiang-tiang listrik itu ya, jasa pengolahan data. Itu sebetulnya kalau ditelusuri itu jasa pembuatan skripsi, jasa pembuatan tesis, bahkan disertasi, aku nggak tahu disertasi gimana ya, orang S3 kok dibuatkan. Ya, baik, itu peluang ya, peluang, tapi sesuatu yang kurang bagus sebetulnya. Baik, berikutnya, ini quote lagi nih, "Masalah yang kita hadapi merupakan pintu masuk untuk kita melakukan sesuatu dengan lebih baik." Nah, ini orang yang bijaksana seperti itu. Jadi, kegagalan itu akan jadi, keberhasilan level 0 ini ya, keberhasilan level 0. Jadi kalau keberhasilan punya level, itu level 0 ada kegagalan ya. Nanti setelah itu harapannya naik level 1. Sehingga ada orang menyebutkan bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Lebih baik pernah gagal dan belajar dari kegagalan daripada tidak pernah gagal, tapi gara-gara tidak pernah berusaha. Ada orang gitu ya, tidak pernah gagal karena tidak pernah berusaha. Lebih baik jadi orang yang pernah gagal karena dia pernah berusaha dan belajar dari kegagalan. Ya, dia akan berusaha naik level ya, level. Jadi keberhasilan level 0, kegagalan itu naik level 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Seperti pedas berlevel begitu. Ya ini dari tulisan siapa nih? Goresan Motivasi ya. Nyari di internet banyak ya untuk quote-quote model-model seperti ini ya. Ya baik, semua masalah pasti ada jalan keluarnya.
ya. Pasti ada jalan keluarnya. Cuma kadang orang kuat mikir apa tidak gitu ya. Nggak kuat mikir ya nggak ada jalan keluar gitu ya. Dari Jack Movie ya. Nah berikutnya, jika mau hidup lebih baik maka akan selalu berhadapan dengan lebih banyak lagi masalah ya. Seperti semakin tinggi pohon itu semakin kuat angin menerpanya gitu ya. Gitu ya. Kalau pohonnya pendek itu ya nggak pernah kena angin, apalagi terhalangi oleh tembok gitu ya. Jadi semakin tinggi pohon, semakin orang itu sukses, itu tempaannya semakin banyak dan itulah yang membuat dia bisa lebih kuat, lebih kokoh, lebih sukses. Masalah adalah kehidupan ya. Jadi Anda kalau tidak ingin punya masalah dalam hidup ini ya jangan hidup gitu ya. Karena hidup itu adalah menghadapi masalah. Menghadapi loh ya, bukan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah itu nanti pada saat, ketemu orang-orang atau ketemu dengan pekerjaan ya dapat masalah lagi yang sama gitu ya. Ya itu ya, lari dari masalah itu akan ketemu masalah yang lain lagi. Maka hadapi masalah itu. Berikutnya, maka semakin banyak masalah yang diselesaikan, hidup menjadi lebih hidup. Wah, seperti iklan rokok ini ya, seperti iklan rokok Mild ya, hidup menjadi lebih hidup. Berikutnya, eee, masalah dan peluang. Masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan justru dapat memberikan atau melahirkan peluang usaha. Tadi udah ditunjukkan ya, masalah, kebutuhan, keinginan, diciptakan, gitu ya. Sebab masalah memerlukan solusi, alternatif pecahan, dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi yang mampu menawarkannya sesuai kebutuhan yang ada. Saya punya masalah tidak punya rumah. Nah, peran dari desainer rumah gitu ya, atau pemborong membuatkan rumah. Tadi ya skripsi bisa juga itu peluang ya. Kadang peluang-peluang yang, seharusnya jangan diteruskan seperti itu ya. Ya carilah pekerjaan-pekerjaan yang itu, bukan menolong dalam hal keburukan gitu ya. "Baik Pak," "Oh ya baik, tapi kan sesaat ya." Sesaat dalam artian hanya untuk keperluan lulus ya. Padahal itu bukan suatu yang bagus dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang tidak tahu apa yang ada di isinya, karena bukan dia yang membuat. Ya, berikutnya peluang muncul dari kebutuhan-kebutuhan. Dalam kehidupan, setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun pengembangannya. Kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, kebutuhan kemewahan, kebutuhan macam-macam gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain sandang, pangan, papan, 3P ya. Kemudian sandangnya jadi pakaian maksudnya kalau itu jadi 3P, kalau ini kan SPP ya. Pakaian, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ini kebutuhan ya, tidak lagi keinginan. Jadi boleh jadi kalau pendidikan S2 itu keinginan, tapi kalau S1 kebutuhan ya. Jadi kan kalau banyak lingkungan pekerjaan itu membutuhkan sarjana, nggak S2. S2 biasanya untuk institusi pendidikan ya, untuk dosen, gitu ya, atau peneliti itu S2. S3 itu juga keinginan juga ya, kecuali untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu memang hanya jadi kebutuhan. Di di bagian lain atau pekerjaan lain itu hanya keinginan ya, oh biar keren ya, punya konsultan apa namanya, listrik katakanlah ya, keren kalau punya gelar insinyur. Maka setelah dapat ST, dia ikut program insinyur, kan ada ya, di Undip juga ada ya PSPPI ya, program studi, program insinyur gitu ya. Wah, keren lagi kalau punya MT katakan atau MEng, Magister Engineering. Di UGM namanya MEng, kalau di Undip namanya MT ya. Nah, itu masalah keinginan ya. Tapi sebenarnya kalau S1 sudah cukup gitu ya. Nah, biasanya ada orang tua yang ingin anaknya S2, nah itu keinginan ya. Ya.
Tapi kalau S1 biasanya itu unsurnya adalah kebutuhan. Karena tentunya kita ingin bekerja yang bagus, ya bekerja kan kebutuhan. Itu kalau sudah S1. Kalau SMA secara umum itu akan kalah ya kalau dalam hal pekerjaan dibandingkan yang D3 dari vokasi, D4 atau S1. Ya, berikutnya, semua kebutuhan di atas memunculkan permintaan dan penawaran, maka melahirkan peluang-peluang untuk memenuhi permintaan. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa meningkat dengan sangat dahsyat, baik dalam jenis komoditasnya maupun jumlahnya. Ya, sebenarnya ini kan kalau sesuai dengan hukum Parkinson ya, itu kan semakin banyak penghasilan, semakin banyak kebutuhan yang muncul, gitu ya. Jadi kebutuhan itu muncul karena apa? Karena persediaan uang ya. Kalau uangnya sedikit, kebutuhannya jadi sedikit, sedikit ya. Yang penting pokok-pokok aja makan, pakaian, mungkin papan aja belum butuh punya sendiri. Yang penting ngontrak misalkan ya. Ini kan level kebutuhannya masih apa namanya? Berbeda dengan orang yang punya uang atau gaji katakanlah sebulan 10 juta. Itu udah mikir bagaimana punya rumah sendiri. Dia akan alokasikan mungkin sebulan bisa angsur 2 juta, 3 juta rupiah. Ya, kemudian dia punya preferensi atau keinginan untuk makan tempat yang lebih enak dibandingkan kalau dia punya penghasilan hanya 3 juta gitu ya. Itu kan antara persediaan atau kepemilikan uang itu yang menentukan level kebutuhan ya gitu ya. Karena itu terdapat berjuta-juta peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maksud berjuta itu ya karena sejumlah manusia itu pun punya sejumlah kebutuhan. 1 juta orang ya ada 1 juta kebutuhan gitu ya. Dan keinginan. Butuhnya beda ya. Misalkan kalau saya butuh beli buku untuk biar bisa saya baca, update ilmu katakanlah ya. Bagi Anda itu bukan kebutuhan gitu ya buku ya. Anda butuh yang lain-lain yang bukan bukan buku. Anda cukup dengan dikasih PDF atau PowerPoint dari dosen barangkali gitu ya. Ini bagi Anda yang kuliah betul-betul, barangkali Anda perlu ke Gramedia atau toko buku yang lain untuk beli buku, ya maka sudah jadi kebutuhan. Ya. Saya kalau nggak beli buku, nggak baca buku itu seperti apa namanya dunia akan runtuh katakanlah ya. Atau saya jadi seperti pengennya mati saja, wah, parah gitu ya. Nggak sampai segitu ya. Tapi saya kira paham ya antara apa ini kebutuhan itu bisa beragam dari tiap-tiap orang. Nah, berikutnya peluang muncul dari keinginan-keinginan. Manusia mempunyai keinginan tidak terbatas baik pada jenis maupun jumlahnya. Karena itu, peluang yang muncul dan keinginan-keinginan manusia juga tak terbatas banyaknya. Jadi pada dasarnya peluang untuk membuka usaha sangat terbuka lebar. Ya, masalah keinginan dan kebutuhan ini sudah saya jelaskan tadi berbeda ya. Sehingga di poin terakhir di sini disebutkan kebutuhan tidak sama dengan keinginan. Keinginan itu harusnya bisa ditekan. Tapi kebutuhan itu harus dicukupi gitu. Jangan kebalik ya. Keinginan itu harus dicukupi, kebutuhan tidak perlu. Maka Anda rela nggak makan gara-gara rokok itu ya. Rela nggak makan dan minum yang penting ngopi. Nah, ini mungkin ya jadi orang yang sakit itu ya. Perut sakit, pusing juga gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang puas dengan apa gaya hidup seperti itu ya. Nggak perlu belajar, yang penting game online. Nah, game online keinginan itu. Belajar sebenarnya kebutuhan, harusnya gitu ya. Ya, baik berikutnya. Peluang muncul karena diciptakan. Peluang muncul bukan saja karena timbulnya masalah, kebutuhan, dan keinginan baru, tetapi juga bisa muncul karena diciptakan. Jadi udah saya sebutkan ya contoh dari
produk Aqua. Ini sekarang jadi Aqua Danone. Karena punya saham dari Danone. Danone dari Prancis ya. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba untuk mengimplementasikan hasil pemikirannya sehingga bisa menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Paham ya? Ada added value, nilai tambah ya dari produk maupun jasa yang dia berikan pada orang lain, yang dia jual pada orang lain. Wirausaha gitu ya. Jadi orang jualan keripik singkong, itu kan menambah value dari singkong. Singkong mentah, misalkan ya, itu harganya 1 kilo berapa nih? Rp2.000. Dibuat singkong yang diiris-iris, digoreng, dikasih perisa apa nih? Vanila, dikasih garam, dijual per ons. Per ons Rp5.000. Wah gitu ya. Berapa per kilonya? Misalkan gitu ya. Nah ini kan menambah added value bagi konsumen, bagi dia menambah laba atau keuntungan. Gitu ya. Tentunya setelah dikurangi dengan biaya-biaya mungkin masak gitu ya, gas, kompor gasnya, sewa tempat, dan sebagainya. Baik, jadi dalam proses penciptaan kreasi dan inovasi baru tersebut dapat menciptakan peluang-peluang usaha baru. Nah, contoh adalah Aqua di Indonesia yang dibuat oleh Tirto Utomo. Ini Tirto, padahal Tirto artinya air ya. Ini kebetulan sama dengan usaha dia ya. Namanya air, usaha air. Aqua kan air ya. Tirto itu bahasa Jawa, Jawa kuno gitu ya. Itu artinya juga air. Tirta, Tirto. Tirto Mudal. Tirto Mudal itu PDAM di Semarang ya. Tirto Mudal. Mudal itu keluar ya. Air yang keluar. Keluar sampai ke atas mudal ya. Baik, itu seperti apa? Air zam-zam itu ya, sebenarnya Tirto Mudal juga itu ya. Jadi dari bawah muncul ke atas itu ya. Kalau dari atas ke bawah itu namanya apa? Mancur ya, air mancur. Cuma kalau dalam jamu ada jamu air mancur itu kok dari bawah ke atas ya. Itu harusnya air mudal ya. Atau air mancar, memancar. Bukan mancur, mancur itu kok dari atas ke bawah ya. Ini logonya malah dari bawah ke atas. Seperti salah merek ya, salah merek. Baik, berikutnya. Oke, Aqua itu dibuat di tahun 73, sudah 47 tahun yang lalu ya. Oke, berikutnya pemberdayaan peluang. Masalah dalam pemberdayaan peluang yang pertama adalah orang bodoh menyia-nyiakan peluang. Orang pintar menunggu peluang. Orang bijak mencari peluang. Orang yang pintar dan bijak akan menciptakan peluang. Nah, harapannya apa? Kita jadi orang yang model 4 ya. Orang pintar sekaligus bijak, yaitu orang yang bisa menciptakan peluang. Tidak hanya sekedar menunggu atau mencari, apalagi menyia-nyiakan peluang. Orang yang menyia-nyiakan peluang itulah orang-orang yang bodoh, jahil gitu ya. Jahil itu bukan jahil, bukan beda ya. Jahil itu kan iseng gitu ya. Kalau jahil itu kan artinya bodoh ini dari bahasa Arab gitu. Baik, berikutnya. Nah, seorang pakar ya namanya Peter F. Drucker itu mengatakan tentang keberuntungan. Keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan atau peluang. Jadi kesempatan itu bisa diraih oleh orang-orang yang siap menerima atau mengambilnya. Peluang akan terbuang sia-sia karena orang itu tidak siap mengambilnya. Gitu ya. Napoleon, ini jenderal Prancis ya, abad berapa? 17, 18 gitu ya. Itu nama lengkapnya kan Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan dalam satu ungkapannya, jangan beri kami jenderal-jenderal yang brilian, berarti jenderal yang pintar gitu ya.
tapi beri kami jenderal-jenderal yang memiliki keberuntungan. Nah, keberuntungan tadi yang apa? Yang brilian tapi sekaligus bijak gitu ya. Itu yang memiliki keberuntungan ya, seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Drucker. Nah, Drucker. Bentar, Drucker tadi bilang apa tadi? Peruntungan ya, persiapan dengan kesempatan. Nah, ini orang beruntung seperti itu. Jadi jenderal yang punya punya yang siap ya, tapi yang bisa juga mengambil peluang. Nah, ini tidak hanya sekedar smart atau brilian saja. Ini artinya untuk mendapatkan kemenangan yang dibutuhkan adalah para jenderal yang mampu mempertemukan antara kesiapan dengan peluang sehingga menjadi keberuntungan. Nah, kemudian kunci untuk mendapatkan keberuntungan yang pertama adalah melakukan sesuatu yang seharusnya the right things. Kemudian yang kedua itu melakukan pada saat yang tepat at the right time. Kemudian yang ketiga dengan cara yang benar atau in the right way. Nah, berikutnya adalah sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. Wah, ini nanti ada satu minggu depan ya, kita akan bahas ada beberapa konteks peluang itu berdasar hobi. Hobi saya membaca, maka saya bisa menciptakan peluang bagi orang yang suka baca, ya, buat apa namanya media untuk nulis misalkan ya, atau buka apa toko buku yang nanti ada perpustakaannya, ada tempat peminjaman buku, alat tulis dan sebagainya. Itu berarti hobi ya. Berarti dia mengerjakan apa yang dia sukai dan itu menguntungkan untuk dia, ya. Sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. Nah, berikutnya ini masih berapa ya? Kayaknya banyak banget ya. Wah, 2 lagi ya. 2 lagi ini. Banyak, materinya cukup banyak ya. Itu sudah tadi, sudah ya. Persiapan-persiapan untuk menangkap peluang, yang pertama menumbuhkan jiwa wirausaha, tumbuhkan dari diri sendiri gitu ya. Yang kedua, menentukan ide bisnis yang Anda minati. Nah, ini nanti bisa dibuktikan pada saat Anda membuat rencana bisnis atau bisnis plan itu ya. Idenya apa gitu ya. Ya dipaksa, memang awalnya harus dipaksa gitu ya. Awalnya kalau Anda nggak ada tugas kan nggak mikir ya, tapi setelah ada tugas baru mikir. Nah, mikir itu jadi penting, karena dengan berpikir itu berarti pertanda kita ingin maju. Ya. Yang ketiga, melakukan studi kelayakan ya, atau feasibility study. Tempatnya cocok nggak dengan kantong saya, keuntungannya bagaimana, dan sebagainya. Ya, itu studi kelayakan. Kemudian yang keempat, keberanian mengambil risiko. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu kan no risk no return ya. Jika tidak ada risiko yang diambil ya tidak ada pendapatan yang dia peroleh. No risk no gain juga bisa ya. No risk no return biasanya. No pain no gain. Kalau nggak ada rasa nyeri ya nggak ada dapat keberuntungan ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau sebelumnya ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian 5, bersedia memanage usaha. Memanage itu ya mengelola gitu ya. Ya tidak berpangku tangan, nunggu hasil tanpa kerja keras, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang keenam, memiliki kecerdasan finansial. Ya, ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Ini berarti orang yang punya FQ yang tinggi, financial quotient yang tinggi. Respect yang tinggi terhadap masalah keuangan, tapi bukan pelit ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pelit ya di sini. Nah, ini yang terakhir ya. Ide bisnis dapat muncul kapan saja dan di mana saja, antara lain berasal dari membantu orang lain ya. Saya membantu orang yang bisa bikin snack. Hanya dia tertarik untuk bikin snack, bikin usaha sendiri. Nah, ini bisa ya. Yang kedua, hobi. Nah, hobi saya otak-atik laptop. Nah, saya nanti buka untuk maintenance, ya, reparasi laptop atau komputer, hobi ya.
pengamatan, oh kayaknya cocok deh dengan saya. Saya akan usaha seperti itu gitu ya, pengamatan. Yang keempat ide lama, tapi belum terrealisasi dan itu kita pikirkan lagi, oh kayaknya cocok deh apa yang pernah saya pikirkan dulu begitu ya. Kemudian ide orang lain, ini banyak itu ya, orang yang meniru. Ya nggak masalah kalau mereknya lain ya. Kalau mereknya sama, nah itu yang plagiasi. Yang itu mungkin akan jadi delik aduan merek yang sama itu ya, dari produk yang sama itu yang punya hak hak paten, hak merek dagang itu yang akan menang ya. Tapi ide produk nggak masalah ya. Jual bebek Haji Slamet. Kemudian Pak Gendut bikin bebek juga, bebek gendut, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau Pak Gendut itu nanti membuat mereknya bebek Haji Slamet, kasih bintang-bintangnya bawah kecil, gendut misalkan ya, itu nggak boleh ya. Karena ide utamanya tentang Haji Slamet udah dipakai oleh Pak Haji Slamet, kok merek yang sama dipakai dengan sedikit pembedaan, itu nanti Haji Slametnya asli bisa komplain. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam kolaborasi ya, bekerjasama dengan pihak atau orang lain. Kemudian untuk menjaga dan menjual ide bisnis ini ada 4 poin. Yang pertama catatkan secara hukum ya. Ini dia dicatat ya, entah dari paten atau merek dagang itu didaftarkan ya. Kemudian adakan pertunjukan, eksibisi, pameran atau promosi khusus ya. Itu menjual ide seperti itu ya. Dengan iklan dan sebagainya, advertising, promosi begitu ya. Kemudian berikan sebagai nasihat kepada orang lain. Nah, ini ya. Artinya kita punya nasihat gini-gini ya, tapi saya perlu contoh ya. Saya contohnya saya sudah melakukan gitu ya. Jadi kita tuh menasihati tapi ada sesuatu yang kita sembunyikan itu sebagai kartu truf kita gitu ya. Itu nanti, oh ini saya punya produk. Sekarang ini masanya orang berobat menggunakan herbal. Itu lebih bagus daripada dengan medis katakanlah, yaitu kalau jual obat herbal kan bilangnya seperti itu ya. Tapi obat mana yang cocok ya, saya nggak tahu. Saya punya produknya. Nah ini kan orang seperti itu ya, memberi nasihat tapi ujung-ujungnya dia jualan barang gitu. Kemudian yang keempat, jual sebagai konsumsi masyarakat. Nah ini kan udah massal, sudah jadi konsumsi masyarakat, jadi kebutuhan masyarakat. Nah ini levelnya yang sudah keren itu ya. Jadi orang itu jadi butuh untuk itu, kalau nggak pakai itu nggak mau. Bisa sampai pada brand loyalty. Jadi kalau misalkan saya pakai pasta gigi itu Pepsodent. Kalau tidak pakai Pepsodent, mendingan tidak gosok gigi katakanlah ya. Nah, ini sudah jadi kebutuhan masyarakat. Ya, orang jadi rela untuk mencari dimanapun asalkan saya bisa beli Pepsodent atau motor misalkan Honda atau apapun itu ya. Itu jadi konsumsi yang akhirnya menjadi brand loyalty, kesetiaan terhadap produk. Ya baik, ya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi atau siang hari ini ya. Ya karena ini sifatnya adalah recording, ya tidak ada pertanyaan yang perlu disampaikan saya kira ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan pada minggu yang akan datang saat saya bisa melaksanakan pertemuan secara real time ya, meskipun tetap secara daring juga. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami ya, bisa berguna, bermanfaat untuk semua mahasiswa yang mendengarkan mengikuti pertemuan ini. Ya, saya akhiri. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.